UP 2023. Nanti saya bikin pembahasannya besok jadi. Oke, kita bahas ya part 2 sambungannya karena sesuai dengan RPTK dosen juga semuanya bilang sesuai dengan kisi-kisi 2022, jadi pas lah kita bahas tentang kisi-kisi 2022 dan soal UP terakhir juga itu juga soal kisi-kisi 2022. Oke, kita lanjut ke bahasan part IPA 2. Saya mute dulu. Mengenai sistolik ya. Sistolik, ini gambar sistolik ya. Bagaimana ciri-ciri gambar sistolik? Nih lihat gambarnya. Sistolik, jantungnya kempis atau jantungnya itu kurus. Ya, gambar sistolik, jantungnya itu tertekan atau kurus. Ya, kempes. Ya, jantungnya kempes, jantungnya kurus. Ini tanda-tanda sistolik. Apa itu sistolik? Ya, sistolik adalah ya, tekanan darah. Tekanan darah. Ya, tekanan darah yang biasanya kita pernah kalau kita ke sakit ditanya tekanan darahmu berapa gitu. Oke. Sistolik itu artinya tekanan darah ketika jantung mengalami yang namanya kontraksi ya. Otot jantungnya kontraksi. Ingat ya, otot jantung kontraksi. Apa yang kontraksi namanya adalah biliknya. Biliknya, bilik kiri biasanya, bilik kontraksi. Ya. Yang kedua, tekanannya besar. Ketika jantung itu berkontraksi, berdetak kencang, maka tekanan darahnya kencang atau maksimal atau tinggi, tekanan darah tinggi. Ya, tinggi. Oke. Ketika darah tertekan, maka darah itu akan keluar, mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Darah keluar. Darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, ke seluruh tubuh. Oke. Yang keempat, biasanya tekanan darah normalnya itu 90 sampai 120 mm Hg. Tekanan darahnya ya, ini normal. Yang kelima, dituliskan notasi ilmiahnya atau notasi dari misalnya tekanan darah berapa? Tekanan darahnya 110/60 atau 110/70. Maka yang di atas ini namanya sistolik. Yang di bawah namanya diastolik. Ya. Berapa tekanan darahmu? 110/70. Maka yang atas namanya sistolik, yang bawah namanya diastolik. Ditulis pertama dalam notasi. Ya. Kalau diastolik ditulis kedua. Kalau sistolik ditulis pertama dalam notasi. Ya. Inilah ciri-ciri yang namanya sistolik. Otot jantung kontraksi, biliknya ya, bilik kontraksi. Tekanan darah tinggi, darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Tekanan normalnya adalah 90 sampai 120 mm Hg. Ditulis pertama dalam notasi ilmiah, ya. Jadi misalnya tekanan darahnya 110/70, maka yang atas namanya sistolik, yang bawah namanya diastolik. Oke. Gambar jantungnya kempes, gambar jantungnya kempes atau kita tertekan, ya, tertekan oleh dua panah ini. Nah, ditekan dia. Makanya kempes. Nah, ini namanya sistolik. Ya, perhatikan gambarnya. Nanti jangan lupa gambarnya mana Pak sistolik. Yang kurus, yang tertekan, yang kempes. Itu gambar sistolik. Lihat, perhatikan soalnya. Analisis keadaan jantung berikut. A. Jantung mengalami sistolik. Iya, benar. Sistolik ya, gambarnya sistolik. Tapi bukan relaksasi. Maka yang A salah. Yang A salah ya. Harusnya jantungnya kontraksi. Oke. B. Jantungnya sistolik. Otot jantung kontraksi, tekanannya minimum. Salah juga. Ini bukan jawaban. Harusnya tekanannya tinggi. Jantung mengalami diastolik. Salah juga. Gambarnya adalah sistolik. Jantung mengalami sistolik. Benar. Otot jantungnya kontraksi. Benar. Tekanan ruang jantungnya maksimal. Benar. Jawabannya adalah yang D. Oke. Kenapa yang E salah? Diastolik. Sedangkan gambarnya adalah sistolik. Silahkan dipahamin dulu. Saya ulangin sekali lagi. Sistolik. Otot jantung kontraksi. Apa yang bekerja? Biliknya yang bekerja. Biliknya yang berkontraksi. Apa itu sistolik? Ketika jantung mengalami tekanan yang lebih tinggi. Atau ketika jantung mengalami misalnya lari-lari, olahraga. Itu jantungnya akan berpacu lebih cepat.
sistolik yang bekerja. Jantungnya kontraksi, berdebar lebih kencang. Tekanan darah tinggi karena darahnya keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Yang keempat, tekanan normalnya adalah 90 sampai 120 mm Hg. Yang kelima, ditulis pertama dalam notasi ilmiahnya. Contohnya 110/70, maka 110 itu sistolik, yang di bawahnya adalah diastolik. Gambar jantungnya kurus, gambar jantungnya kurus. Maka ini jawabannya adalah yang D. Yang D lah yang paling tepat mengenai sistolik. Silakan dipahamin dan bertanya. Iya, pencet jerawat kiri, boleh. Pencet jerawat kiri, benar. Jerawat kiri dipencet, maka itu akan menjadi yang namanya apa namanya? Pencet jerawat kiri ya, bilik kiri yang bermain. Benar. Kalau dipencet berarti maksimal tekanannya, itu bahasanya ya. Bahasa kiasan namanya, biar mengertinya mudah. Oke, silakan Ibu tanyakan lagi biar kita masuk diastoliknya. Saya dipahamin? Bapak? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Ya, paham. Kalau diastolik artinya kebalikan dari Sistolik. Sistolik. ya, ya kita ke diastolik. Diastolik di gambar yang atas. Ya, gambar yang atas nih. Saya besarkan gambarnya. Ya, gambar jantungnya gemuk, gambar jantungnya gemuk, Gemuk. gambar jantungnya Oh, iya. gemuk, gambar jantungnya gemuk, tidak kurus. Ya, dia gemuk. Kalau gemuk berarti itu namanya diastolik. Ya, diastolik. Diastolik. Oke, kita besarkan dulu sedikit nih biar nampak. Gambar jantungnya gemuk. Kebalikan sistolik ya, Pak? Iya, benar sekali, Bu. Kebalikan dari sistolik. Kita Ya. balikkan aja karena gambarnya ini kebalikannya diastolik. Maka tinggal balikkan aja. Otot jantung. Iya, otot Otot jantung. jantungnya relaksasi ya, Pak Iya, ya? benar. Berarti biliknya relaksasi ya. Iya. Ya. Oke, gampang ya. Kebalikan lagi nomor 2, tekanan. Darah minimum. Iya, darah minimum. tinggal dibalik aja. Jadi yang perlu dihafal adalah Minimum atau rendah. iya, minimum atau rendah. Yang ketiga, darahnya masuk. Darah Darah masuk ke masuk. jantung dari Darah paru-paru. masuk, iya, ke jantung dari paru-paru. Benar sekali. Tekanan darahnya Tekanan darahnya minimum 60 sampai 90. 60 sampai 80. Oh, iya, 60 sampai 80 mm Hg. Oke. Yang itu ditulis Tulis Kedua. Iya, ditulis kedua. Wah, jadi tinggal kebalikan aja. Satu aja dihafal, yang lainnya ngikut. Sama seperti yang kemarin, inspirasi dan ekspirasi. Ya. Maka ini kita jawab pelan-pelan. Yang A, jantung ya. Saya besarkan lagi biar nampak. Biar nampak apa ibunya. Sekarang lagi sedikit. Enggak. Oke, ini nampak. Gambarnya ini diastolik. Kenapa jantungnya gemuk? Diastolik. Jantungnya gemuk atau besar. Jantung A, jantung mengalami fase diastolik. Benar? Ya, Relaksasi, benar. tuh. Tuh. Tekanannya tinggi. Salah. 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 Rendah Dah harusnya. ya, maka ini salah. Salahkan langsung. Yang A salah. Jantungnya sistolik, makin salah. Salah. Ya. Salah. Jantungnya diastolik, Salah. benar. Betul. Salah. Kontraksi, Betul. kontraksi. Kontraksi Salah. salah. Relaksasi. Relaksasinya. Bagus. Enggak, ini aja. Jantungnya sistolik, salah kan? Salah. Maka jawabannya yang E. Jantungnya diastolik, jantungnya relaksasi, ruang jantungnya tekanannya rendah. Jawabannya ini yang Iya. bisa dipahami Pak Ibu? Bisa, Paham. Bapak. Ya, silakan kalau mau Paham. catat dulu tentang gambar jantungnya, udah paham lah ya. Yang Iya, teorinya Pak. juga paham juga, jadi tidaklah terlalu sulit. Soal-soal UP ini tidak terlalu sulit karena gampang kalau paham konsepnya. Ya, Amin ya Allah. ya. Sama kayak Ini pedagogi. sama-sama bilik kiri ya, Pak. Biliknya mana? Beda, ini bilik kanan. Jadi diastolik bilik kanan. Iya, benar. Kalau sistolik bilik kiri, diastolik bilik kanan. Ya, silakan dipahami dulu ya. Silakan dipahami dulu pelan-pelan sebelum soal selanjutnya. Sama ya, diastolik sistolik dulu ya, biar makin paham ya. Ngertinya cepat kok kalau ini gampang. Hafal aja sistolik, maka yang lainnya terhafal kan gitu. Kebalikan namanya. Yang dihafal sistolik aja, jantungnya kempes, kontraksi, bilik kiri kontraksi, tekanan darah tinggi. Dah, darah keluar. Boleh di screenshot, boleh. Saya tunggu dulu biar enak. Kalau udah siap, kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah, Bu? Screenshot
atau apa? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Coba. Pak. Oke, Lanjut, Pak. lanjut kita ke soal berikutnya. Saya sambil bikin catatannya ya. Catatannya biar aja ke situ. Oke. Kita bikin ke soal berikutnya nih, soal UP 2002 soal UP yang paling baru nih dia, soal UP paling baru. Saya kecilkan dulu. Biar nampak. Tekanan sistolik dari gambarnya sudah jelas ini sistolik. Iya, Pak Ibu ya. Iya, Ya. karena kurus. Oh, iya, Jantungnya kurus. kempes, Ya, kempes Ya. runcing. menguncip, Sistolik. muncul runcing. A. Bilik jantung kontraksi, benar nggak? Benar. Benar. Betul. Ditulis pertama dalam notasi ilmiah tekanan darah. Betul. 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 Jantungnya berdetak kontraksi. Salah. Betul. Betul. Betul, betul, betul. Betul. Jantungnya Betul. kontraksi. Jantungnya relaksasi. Salah. Terjadi relaksasi. Salah. Darahnya Salah. 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 Rendah ya, Pak. Salah. Salah. 1, 2, 3. Satu, Pertama di dua, tenor. ya, 1, 2, 3. Iya, betul. A. Oke, bisa dipahamin? Bisa. Bisa, Pak. Jadi soalnya tidak sulit. Ya, catatannya aja ingat konsepnya kan? Konsepnya ingat udah selesai lah soal itu kan? Ya. Iya. Intinya konsep ya. Saya mau lagi bentar. Intinya di konsep, maka gampang lah mengerjakan soal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini gampang. 1, 2, 3 benar. Soal terakhir di UP 24-25 Juni. Ini soal 2022 di Februari atau di Juni, lupa saya. Kondisi dengan ini jantung apa, Bu? Sistolik. 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 Kurus, jantung kurus. Iya. Sistolik. Kontraksi, benar ya? Betul. Udah jawabannya. Betul. Salah, B. Salah, rendah, salah. Salah. 60 sampai 80 salah. Salah. A. Salah. Paham? Paham. Iya, selesai ya. Jawabannya itu yang Ada kontraksi, siap. iya, sistolik. Aman ya? Aman. Aman, Aman, Pak. Pak. Ya, sistolik, Lanjut. diastolik, aman. Bisa dipahami, Bu ya? Bisa, Bisa, Pak. Ya, silakan yang mau bertanya silakan dulu. Catatannya dipahami. Jantung kempes itu sistolik, jantungnya Jantung gemuk gemuk, itu diastolik. diastolik. Iya, jantung gemuk diastolik, jantung kurus sistolik. Sistolik kontraksi, tekanan tinggi, darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh, tekanannya 90 sampai 120. Ditulis Tulis pertama. dalam Iya. notasi ilmiah tekanan darah. Oke, aman? Aman. Diastolik Iya. udah kebalikan aja, ya kan? Diastolik nggak usah Iya, dihafal kali, kebalikan itu namanya. Aman, Bu ya? Ya, Ya. Pak. Oke, Aman, lanjut kita. Pak. Oke, kita ke soal selanjutnya mengenai yang namanya ini dulu. Apa nama ini? Ini. Ya. Unsur senyawa Unsur. Campuran. unsur Campuran. senyawa campuran. Oke. Saya kasih tahu cara cepatnya ya biar enak paham. Oh, kita paham ya unsur. Kita masuk ke soal IPA ini. Paham yang IPA-nya ke apa namanya? Ke kimia-kimia. Oke, kita masuk ke unsur. Ya. Unsur itu Bapak Ibu adalah contoh ya, langsung contoh aja. Pengertiannya tak usah kali. Yang pertama adalah contohnya adalah logam. Kecuali kuningan ya. Yang kedua namanya gas. Gas ya, gas. Yang biasanya akhirannya NN. Ya. Oksigen. Apalagi. Gas sama logam ya. Nitrogen. Nitrogen, nah itu. Gas lah. Contohnya Karbon. karbon, nah ya. Kalau senyawa nanti kita bahas. Oke. Unsur dulu. Contoh unsur itu logam dan gas. Contoh di sini adalah nomor 2 besi, Besi. logam, C. oksigen. 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 Paham? Paham, Pak. Ya. Paham. Ya. Senyawa itu Benda biasanya contohnya bahan dapur. Iya, betul sekali. Bahan dapur. Bahan dapur itu asam cuka, minyak, ya. Batu kapur. Ya, asam cuka, asam Bukan itu senyawa. sulfat, ya. Baru apa lagi? Garam, bahan dapur lah. Biasanya bahan dapur atau garam. Saya tuliskan Minyak ya. goreng. Garam, gula, iya. Minyak. Gula, minyak goreng ya, minyak aja ya. Kalau minyak bumi beda, Iya. beda ya. Ini beda ya. Beda. Air pun air aja. Ya, air aja ya, beda ya. Minyak aja. Amonia. Angin. Ya, amonia, ibu kentut. Etanol. Ya. Kecap Etanol. Bapak masuk Asam senyawa ya, Pak? cuka. Apa, Bu? Angin. Kecap. Udara. Udara Campuran campuran. kalau kecap. Kecap Oh, campuran. campuran. Ya, ini bahan dapur nih, garam, minyak, gula, air aja ya.
amonia, etanol, alkohol ya. Alkohol juga sama etanol sama aja. Ini namanya contoh bahan dapur. Yang kedua cara ngapal cepatnya adalah namanya dua. Misalnya namanya dua tuh karbon dioksida. Namanya dua ya. Karbon tambah Dua dioksida. kata. Dioksida. Dua kata, iya. Batu kapur. Bukan, ini nama Batu kimia, kap- nama kimia, nama kimia ya, nama kimia. Karbon Nama kimia dioksida. karbon dioksida, Oh, baru asam sulfat, asam klorida. asam klorida itu dua nama, Oh, iya, 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 pakai iya. bahasa kimia itu namanya Senyawa. senyawa. Oke? Senyawa. Oke, Pak. Oke. Kalau campuran itu cara cepat Karbon, ngapalnya Kota, udara, tanah, Air. air tambah lampu, Air tambah sungai. embel-embel, Air tambah air titik-titik. laut, air sungai, Sungai. air Air peceran, sawah. air sawah, itu campuran Air nanti. ketumban. Air ketumbar, pokoknya ini ember-embelnya ada, tambah ember-embel, tambah. Air kelapa. Air kelapa, Air ya. raksa. Nah, air raksa enggak, air raksa itu namanya unsur, Nyawa. unsur. Oh, unsur. Iya, raksa itu unsur, raksa unsur ya, raksa unsur. Hg dia. Ya. Gas itu. Logam yang bentuk cair namanya raksa. Oh, Nah, unsur Baru tahu logam. ya. Ya, Susu. campuran Bentuk itu cair. minyak bumi ya, minyak bumi itu kan banyak jenisnya kan? Ada bensin, ada Coklat. banyak ya. Apalagi contohnya tanah ya. Ya, batu-batuan ya. Bebatuan, baru kayu-kayu. Nah, itu namanya pohon-pohon, itu namanya campuran. Paham, Bu? Lahar Paham, dingin, Pak. Pak. Ya lahar. Iya, Campuran. benar ya. Bebatuan. Batuan. Paham ya? Ya, Pak. Paham. Kita tengok tuh, cuka di dapur, senyawa. Nyawa. Garam di Udara dapur, campuran. senyawa. Garam di dapur, Campuran. senyawa. Paham? Paham. Paham. Udara, Udara campuran. dan minyak bumi. Udara campuran. Udara. Satu dan Bumi empat. campuran. A jawabannya. Iya. Soal UP terakhir ya. Ya Soal UP Allah. terakhir. Semoga lulus. Semoga semudah paham ini ya. Besok waktu Semoga kita mengerjakan. semuanya Ya, lulus. lulus. Amin. Insya Allah. Amin, Biar ya cepat. Allah. ya Allah. Biar cepat dapat sertifikasinya. Amin. Mbak Wajah gimana kalau ujian? Allah Pak, bantu Bapak aku doain baru ya, gabung, Pak. ketinggalan banget nggak Ya, Pak ya? nanti ada itunya, Bu. Tenang aja, Ibu. Ada apa namanya? Ada Ada rekamannya. Nggak kuning, Bu, YouTube. rekodnya. Dari Oke, bisa kemarin. dipahami, Bu ya? Bisa. Bisa, Pak. Paham, Ya, Pak. Boleh dicatat, boleh enggak, boleh screenshot, boleh tidak. Yang Sudah aku penting catat. Iya, catat dulu. Santai aja belajarnya. IPA besok ini siap IPA, tinggal itu PPKN, IPS, pedagogi gampang kok. Pedagogi itu cara cepatnya udah dihafal. Pak, yang maksudnya bidang 70 tuh gimana, Pak? Itu mana tahu. Tapi saya tanya dosen semua samalah soalnya sesuai dengan UP terakhir. Hansa ke sama Ima, Iya, kalau yang pedagogi 70 sama itu Bu, Ima, itu ngebalok. seperti gini Bu. Pretest kemarin itu kan kemarin berubah Bu pretestnya itu. Jadi seleksi biasanya kalau pretest itu adalah soal UP sesuai dengan kisi-kisi, rupanya berubah. Nah, saya tanya ke dosen yang saya kenal, rupanya sama lah, kisi-kisinya sama seperti tahun untuk UP ya, untuk UP. Apakah sama? Saya bilang UP Daljab sama Prajab tidak, sama seperti UP yang terakhir. Itu karena dosennya saya tanya, kan di grup saya tanya kan, Bu? Coba tanya ke dosen masing-masing. Saya bilang, apakah tetap sama? Jawabannya berapa member? Ada 10 member itu yang mengirimkan kisi-kisi 2022 ke saya. Pak, ini jawaban dosen saya. Pak, ini jawaban dosen saya. Ada beberapa LPTK menjawab sama kisi-kisinya seperti tahun 2022. Artinya, kalau dosen udah bilang seperti itu valid artinya. Paham, Bu? Paham. Ya, Pak, Pak. kita Dosennya UP saya kira-kira bilang gitu kan, seperti Ibu siapa kemarin tuh ada 10 orang lah yang ngirim kisi-kisi ke saya. Ya. Oke, aman ya? Aman, lanjut. Aman, Pak. lanjut. Pak, kita UP kira-kira kapan ya? 5 sampai 6, Bu. Tapi belum tahu kata kadang-kadang ya tahu lah Bu, kadang-kadang Bu ya. Namanya negeri. Bu. Sampai 6 Agustus. Iya, dijadwal tanggal 5 dan 6 Iya. Agustus. Kalau UKIL? UKIL aja Ini belum. sebelumnya UP. Oke, Kemarin- sekarang UP. Kemarin itu di UM sudah ada sosialisasi UKIN dan UP. Kalau UP itu sesuai dengan kisi-kisi yang 2022, Pak. Iya, benar. Sekarang. UKIL-nya tanggal UKIN-nya sebelum UP. Sebelum UP. Ya. Tapi kan 5. ya, Oh, taruh lu. 5. Tapi kan sekali lagi
sekali lagi ya, jadwal itu kadang-kadang Berubah. Mundur. Ini Kalau- Pak, saya juga dapat kiriman ini ada jadwal UP dan UKIN tahap 1 tapi nggak ada tahunnya dan di sini tertera 1 sampai 12 Agustus itu baru pendaftaran, iya benar. UKIN-nya 14 sampai 16 Agustus, Iya, berubah. UP-nya 26 27 Iya, Agustus. Tapi nggak benar, tahu valid atau enggak Bapak ini Iya, memang informasi. saya rasa pun berubah karena apa? Karena ya itu emang saya udah dapat juga, Bu. Jadi saya Oh gitu, Pak. nggak mau ngasih tahu dulu kenapa nanti nggak semangat belajarnya kan gitu. Oh iya. Jadi Tapi tetap semangat Pak. semangat, maksudnya gitu biar enak dulu kan gitu. Iya, iya, Ya. iya. Baik Pak. Itu Iya. tentatif, saya paham lah tentatif. Ya biasa lah itu tentatif. Namanya juga banyak keperluan panitia-panitianya. Kan? Iya, iya, iya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Aku Pak. Lanjut. Lanjut. Soal yang namanya ini. Konduktivitas ya. Saya pahami dulu konduktivitas. Apa itu konduktivitas? Sama-sama kita pahami, catatkan dulu. Ketika konduktivitasnya tinggi, maka benda itu sifatnya adalah konduktor. Sekali lagi saya ulangin. Ketika benda itu konduktivitasnya tinggi, maka dia cepat naik suhunya. Itu aja lah. Konduktivitas. Konduktivitas. Bapak, pengertian konduktivitasnya sendiri apa? Nanti dulu sabar. Oh iya, iya. Benda itu tinggi atau besar, maka benda itu cepat menghantar panas. Benda tinggi, benda cepat naik suhu lah. Benda cepat naik suhu. Ya. Apa itu konduktivitas? Kemampuan benda untuk menghantarkan panas. Panas. Paham, Bu? Ya, paham. Menghantarkan panas. Apa itu panas? Kalor. Telur. Apa itu kalor? Panas. Larinya ke listrik. Boleh saja larinya ke listrik. Ngerti? Ngerti. Konduktivitas. Contohnya apa? Benda yang paling konduktivitas adalah semua logam. Semua Logam. logam itu bersifat konduktor. Paham, Bu? Paham. Semua logam bersifat konduktor. Tidak ada logam yang isolator. Semua logam adalah konduktor. Oke. Sekarang perhatikan data ini. Ini soalnya seperti ini. Kasih data. Ya kan? Ada aluminium 237. Ada tembaga 401. Ada besi 80,4. Ada baja 46. Ada timah 353. Saya tanya dulu. Tadi kan konduktivitas benda tinggi. Benda cepat naik suhu. Di antara kelima benda ini, nomor berapakah yang cepat naik suhu? Tembaga. Nomor Nomor 2. Dua. Tembaga. Tembaga. Paham? Paham. Paham. Di antara benda kelima ini mana yang menjadi konduktor paling baik? Tembaga. Tembaga. Mana konduktor yang tidak, yang di antara lima ini yang kurang baik? Baja. Pahamin? Paham. Apakah kelima? Apakah dalam 5 logam ini ada yang isolator? Nggak ada. Nggak ada. ada. Bagus. Itu jawabannya. Berarti nomor 2 salah. Iya, Yang salah. ada duanya salah. Tembaga adalah isolator Nggak terburuk. mungkin. Nggak mungkin. Logam itu nggak mungkin. Isolator. Maka nomor 4 Karena salah konduktor. juga. Oh iya. Itu logika namanya. Paham? Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya. Jadi yang ada duanya salah. Yang ada duanya salah. Yang ada empatnya salah. Juga salah. Jadi Oh pahamin ya. iya ya. Iya, Pak. Jadi pahamin ya. Ada yang terakhir nih. Yang terakhir apa? 156. Oke. Sudah paham ya? Ya, Yang E paham. 156 ya. E nggak nampak. 156. Oke. Kita pahamin yang lainnya. Ingat, jawaban tinggal 2 nih. B sama E. Pak Amir, Apa, Bu? boleh tanya Pak, Silakan, Bu. yang nomor 2 itu kan tembaga isolator terburuk, berarti kan dia masuk ke konduktivitas yang baik gitu maksudnya Pak? Apa Tembaga adalah Nggak isolator. boleh bahasa isolator. Isolator terburuk. Nggak boleh. Kan tembaga isolator terbaik. Saya mute ya. Saya mute dulu. Oke. Tadi yang saya bilang. Tidak ada logam itu isolator. Ngerti? Apa yang disebut isolator ketika nilai konduktivitasnya di bawah 1? Nah, bisa dipahami, Bu? Saya ulangin ya. Apa dari konduktivitas dinilai? Ada nilai nih ya nilainya. Kalau masalah nilai, yang nilai di bawah 1 itu biasanya bersifat isolator. Di bawah 1. Makanya saya dari awal saya bilang, tidak ada logam yang bersifat isolator.
Isolator. Ngerti maksud saya? Iya, ngerti, Pak. Ya, Pak, paham. Paham. Jawaban 2 sama 4 salahkan langsung. Mana ada logam isolator? Kalau konsep dasar fisikanya, benda yang isolator nilainya di bawah 1. Bisa 0,05, bisa 0,1. Paham? Paham, Pak. Adakah nilai logam itu di bawah 1? Enggak. Tidak ada. Berarti semuanya adalah konduktor, benar? Benar. Konsepnya. Makanya nomor 2 salah, nomor 4 salah. Paham Bu ya? Ibu, ini dikasih bahasa seperti ini memahami konsep artinya. Paham nggak sih arti isolator? Paham nggak sih arti konduktor? Nah, logam nggak pernah isolator. Itu simple logikanya. Paham? Paham. Oke, udah ya. Tinggal B sama yang E. Kita masukkan logika data. Baja merupakan bahan yang kurang baik mengantar panas dibanding besi. Baja 46, besi 80. Betul. Benar. Betul. Yang ada satunya benar. Ya udah E aja. Eh, Jawabannya E kan? Yang betul kan, Bu? Jawabannya E kan? iya. B sama E, ya udah jawabannya ini salah. Oke, tinggal nomor 3 dulu. Apakah timah lebih baik dibanding tembaga? Tidak. Nah, Yang paling bagus. tidak. paling besar. Karena tembaga paling besar. Salah. Bisa dipahamin? Paham. Pak. Oke, kita bahas nomor 5. Apakah aluminium lebih baik dibanding baja? Benar. Benar. Benar ya. Tetapi kurang baik dibanding timah. Benar ya. Iya. Benar. Apakah tembaga konduktor paling baik di antara timah dan aluminium? Betul. Ya. Betul. Paling tinggi, Pak, nilainya. Silakan dipahamin dulu pelan-pelan, baru lanjut ke soal yang hitungan. Ini habisnya soal hitungan. Wih, Gampang, tenang aja Bu, santai aja. Pemanasan. Ya, pahamin dulu. Pak, bisa diulang, Pak. Ya, saya ulangi. Kurang paham, Pak. Oke, saya ulangin pelan-pelan dulu. Saya pahamin dulu ya. Ingat catatannya, konduktivitas benda tinggi, benda cepat naik baik suhu. suhu. Ngerti? Paham. Iya. Nah, paham. Ini Ini datanya apa datanya? Logam semua kan? Iya. Aluminium 237, tembaga 401, besi, bla. Apakah karena saya lihat ini bahasanya saya lihat nih ada isolator, ini soal UP 2022 di Desember. Jebak itu, Pak, yang nomor 2 Ya. sama Kan benar menjebak, betul sekali Bu. Apakah ada yang namanya logam itu isolator? Ya, langsung saya salahkan aja ini. Yang selalu konduktor karena Iya. dia lebih dari 1. Benar kali konsepnya, betul. Fisikanya mengatakan, ilmu fisikanya mengatakan, Ayah nanti. isolator itu ketika konduktivitasnya di bawah 1. Bawah 1. Semikonduktor 1 sampai 10, misalnya gitu lah, 1 koma lah semikonduktor. Tapi yang catat, yang catat adalah isolator dan konduktor. Isolator di bawah 1 sudah. Ya. Apakah ada datanya di bawah 1 ini? Tidak ada. Tidak ada. Kan nggak mungkin. Hanya Semuanya di atas. logamlah datanya ratusan puluhan, ngerti maksud saya kan? Ya. Iya. Iya, Pak. Nggak mungkin data logam itu di bawah 1, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kenapa? Ibu pegang api sekarang. Ada itu besi, ibu panaskan besinya tadi. Tangan ibu melepuh nggak? Melepuh. Melepuh ya udah, berarti nggak mungkin Panas. besi, nggak itu nggak terpanas. Paham? Ngantuk semua. Tapi kalau kayu, yuk panaskan. Ibu pegang kayunya, panas tangan ibu. Tidak. Tidak, itulah namanya isolator. Paham ya? Paham. Iya, Paham. Pak. Oke. Lanjut. Nomor 2 dan nomor 4 salah. Bentar. Yang ibu pahami dulu. Ya. Baja merupakan kurang baik. Lihat Bu, semakin besar nilainya, semakin bagus bahannya. Apakah baja kurang baik mengantar panas dibanding besi? Benar. Betul. Iya, karena di Baja itu bawah kecil. Iya. Ya, nilainya kecil dibandingkan besi. Benar berarti baja kurang baik dibanding besi. Yang 3, apakah timah lebih baik dibanding tembaga? Salah. Timah 353, tembaga Tembaga 401. 400. harusnya tembaga yang lebih baik. Iya, kebaliknya, betul. Benar sekali. Nomor 5, apakah aluminium lebih baik dibanding baja? Benar. Ya. Dan kurang baik dibanding timah? Benar juga. Lebih baik dibanding baja karena dia nilai lebih besar, aluminium nilainya lebih besar daripada baja, ya. Makanya lebih baik. Tapi dibanding timah, dia kurang baik karena timah lebih besar nilainya. Paham? Ya. Paham. Apakah tembaga konduktor yang baik dibanding timah dan aluminium?
Baik banget. Banget, Iya, baik banget. Maka benar. betul. Jawabannya 5, 6, dan 1. Ya, Jawabannya lanjutlah. E. Paham, Bu? Paham. Inilah contoh soal konduktivitas ya. Iya, satu lagi ya, catat Bu. Pengaruh konduktivitas. Ini soalnya ada lagi Bu. Kalau nggak ngitung adalah pengaruhnya atau seperti ini data. Ada 3 jenis soalnya Bu. Konduktivitas, konduktivitas pula. Konduktivitas ya. 3 soal konduktivitas. Oke, pengaruhnya apa ini? Yang pertama pengaruhnya adalah namanya jenis bahan ya. Jenis bahan. Semakin bagus jenis bahannya, maka nilai konduktivitas semakin besar. Besar. Ya, nilai konduktivitas naik ketika jenis bahannya naik. Tanda panah naik Bu ya artinya. Yang kedua adalah benda cepat naik suhu ya, atau perubahan suhunya besar. Perubahan suhunya naik. Perubahan ini kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Perubahan suhunya besar. Jadi konduktivitas naik ketika jenis bahannya naik, perubahan suhunya naik. Yang ketiga, luasnya besar atau luasnya naik. Luas benda itu besar. Yang keempat, panjangnya mesti pendek. Jadi cara ngapalnya gimana? Konduktivitas naik, panjangnya harus pendek. Cara ngapalnya gitu, karena yang lainnya Ukurannya besar. cara ngapalnya cari yang berlawanan biar gampang. Konduktivitas naik, panjangnya harus Pendek. Contohnya gimana Bu? Contohnya Ibu sekarang megang besi, 2 besi, satu panjangnya 1 meter, satu panjangnya cuman 30 cm. Panaskan dari ujung, pegang ujung satu lagi. Mana yang lebih cepat panas tangan Ibu? yang pendek, Pak. Paham? Pendek. Kalau luasnya, Pak, Luasnya besar, semakin besar luasnya, Ibu sekarang masak telur, telurnya 6. Ibu masak, Ibu pakai panci yang teflon yang besar apa teflon yang kecil untuk memasak telur itu lebih cepat matang? Yang besar. Yang besar. Luas maksudnya luas lingkaran. iya, karena jadi tipis ya, Pak ya. Luas lingkaran. Iya, benar sekali ya. Jadi masak lah kita ya. Ya. Jadi kalau masak daging ayam, Ibu pakai teflon yang kecil atau pakai wadah yang besar untuk masak ayam? Wajan yang besar, Pak. Yang besar lah lebih cepat matang. Kenapa? Dia permukaannya itu panasnya cepat merata daripada yang kecil. Paham Bu? Paham. Cara ngapalnya gimana? Konduktivitas naik, maka panjangnya mesti pendek. Oke? Oke. Kalau nggak ini Panjang soalnya mesti Bu, pendek. iya. Kalau nggak ini soalnya yang tadi data, maka yang ini. Paham? Jadi kalau nggak yang ini gitu loh Bu. Dah. Oh, iya, Satu Pak. lagi soal baru. Ini udah paham ya? Paham, Pak. Udah nyetak kan? Udah screenshot? Sudah, Pak. Ntar Sudah, dulu, Pak. sudah. Ya. Oke, sudah. Ya, kalau semakin lama ujian semakin baik Bu ya. Kenapa? Ibu makin paham konsep-konsepnya yang saya jelaskan ini ya. Makin enak. Saya pun tadi Makin tahunya, deg-degan, Pak. ya saya enggak, malah lebih enak konsepnya, malah lebih banyak latihan kan gitu. Lebih paham Bu, ketika lebih paham lebih enak nanti. Oke, saya pun tadi terkejut tadi di siang hari ya. Kok tentatif berubah? Ayo udahlah, biarlah. Oke, paham ya? Paham. Paham, Pak. Biar makin paham konsepnya. Kita lanjut ke soal berikutnya tentang yang namanya satu lagi. Konduktivitas soal baru. Ini soal yang saya rasa tidak pantas masuk di UP. Tapi mau gimana? Mereka yang buat soal kan gitu. Saya hanya kasih tahu 3 soal yang jenis masuk. Padahal cuma 2 soal itu yang jenis masuknya sama. Harusnya tidak masuk yang ini ya. Soal UP 2020-an nih soal aslinya. Soal UP 2023 di 24-25 Juni. Masuk soalnya seperti ini. Caranya gimana Pak? Perhatikan caranya. Gampang apa sulit Pak? Nanti dikata gampang, dikata gampang nggak enak pula, dikata sulit pula kan gitu. Saya kurang nampak, tapi saya bacakan aja. Kurang nampak sebenarnya. Iya. Faktor yang mempengaruhi konduktivitas termal suatu zat, ya. Permukaan benda, luas permukaannya ini Bu ya. Katanya di sini Bu, ini aja ya saya bilang. Faktor yang mempengaruhi konduktivitas termal zat antara lain adalah permukaan benda, ya. Konduktivitas, luas permukaan bahan, nilai konduktivitas. Apabila logamnya ukurannya sama. Soal ini soal yang mudah. Ini bisa masuk soal yang mudah untuk guru PGSD ketika ukuran logamnya sama. Perhatikan Bu ya. Saya kasih rumus cepatnya hanya berlaku untuk ukuran logam sama seperti soal ini. Kalau ukuran logam berbeda Pak, itu soal SMA kelas 1. Ya, tidak pantas masuk kalau gitu kan. Kenapa? Karena kisi-kisinya menyatakan perhatikan nilai konduktivitas, carilah itu.
Hanya membandingkan nilai konduktivitas ya. Jadi nggak pantas masuk ini. Tapi mau gimana? Harus dijawab Pak. Ya iya kan gitu. Ingat ya, syaratnya untuk rumus cepat ini adalah konduktivitas harus Sama. Sama. harus sama Bu ya. Kalau nggak sama, saya nggak mau jawabnya kan gitu. Kenapa? Ibu nanti bingung ya. Hitung-hitungnya bingung. Kalau hitungnya bingung nih saya yang pusing jelaskannya. Saya nggak mau. Pakai rumus ya Pak. Ya ukurannya sama. Ya kalau itu harus pakai rumus Bu. Rumusnya adalah Q per T A. Banyak rumusnya. Saya pun malas sebutkan rumusnya. Malas saya ngapal-ngapalnya. Ini kan saya ulangi tadi kan. Saya pakai trik ini. Pakai trik cepat ini ketika ukuran logam Sama. Sama. trik yang lain nggak ada. Paham maksud saya ya? Ketika logamnya berbeda ukurannya, saya nggak mau ngasih triknya. Kenapa? Nggak ada. Itu pakai rumus, ya kan? Kalau logam sama ada triknya, urut sama. Paham maksud saya? Ya, Pak. Pak. Nah, aman ya? Aman. Gimana Pak trik? Ya, oke kita jawab soal ini ya. Triknya, perhatikan triknya. Ini kan KA sama ini. Anggap tengah-tengah ini sama dengan ya batas tuh kan. Ini namanya suhu campuran. Berapakah suhu kedua logamnya? 40. 40. Maka kita bikin ini 40 tengah-tengahnya. 40. Perhatikan, ambil yang A duluan. A. Paham, Bu? Paham. 50 ke 40 turun berapa, Bu? 10. Sama dengan ya, lagi sama dengan ya. B. 0 ke 40 naik berapa, Bu? 40. A. Matikan. Ini 4. Sama dengan 4B. Gak ketemu Pak. Enak gitu, Pak. Oh, gampang Pak. Kok gampang Pak? Kan tadi saya bilang, ketika logam sama, saya pakai cara cepat. Cara enak. Tapi kalau ketika ukuran logam beda, ya karep Bu, jawab aja asal. Tapi nggak mungkin ya. Pelajaran SMA. Iya, SMA kelas 1. Tentang namanya kelas 1 ya, kelas 1. Kalau nggak salah saya kelas 1. Saya guru fisika ya kelas 1 semester 2. Kalau logamnya nggak sama, ikhlasin aja ya Pak. Ya, itu jawabannya pinter Ibu. Ikhlasin aja. Kenapa? Pilih B Bu, Ya. pilih B. Ikhlasin aja Bu, Ikhlasin daripada aja, pusing. ya. Daripada pusing kita karena nanti menjelaskan rumus itu nggak akan habis-habis. Kenapa? Bingung semua ini opo iki katanya. Apa ya? Tapi kalau gini kan gampang ya kan? Angka sederhana. Saya ulangin ya, biar makin paham. Ingat aja yang di tengah-tengah itu campuran atau perpaduan logamnya. Saya gambar dulu ya, saya gambar biar Ibu paham. Ini A, ini B. Ini 50, ini 0. Su tengah-tengah logam, su persambungan katanya. Persambungan berarti yang tengah kan, Bu? Ya. Sambungan A dan B yang tengah itu 40. Ya udah, anggap tengah-tengah itu sama dengan ya. Batasnya. Kita bikin A kali 50 kali kurang ke 50 ke 40 turun berapa? 10. B kali 0 ke 40 naik berapa? 40. Ya udah coret tinggal 4. A sama dengan 4B. Oh, dapatnya jawab. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa, Pak. Ya. Tunggu dulu Pak, lihat-lihat dulu. Ya, lihat dulu, sabar aja. Nanti ada soal yang kok, tenang aja. Saya jelaskannya sampai 2 soal, 3 soal biar paham. Karena ini soal baru. Biasanya soal baru nih munculnya 2 kali baru hilang dia. Biasanya 2 kali muncul lalu baru hilang, ganti lagi soal yang tadi diganti bolak-balik lah. Ada 3 soal jenisnya. Ini yang baru. Berarti bisa muncul ini, Pak ya. Apa, Bu? Kalau 40 itu tadi Pak, yang KA sama dengan KB, K itu Pak, kalor atau apa ya? Konduktivitas termal. Oh, Silakan Bu, tanya lagi tadi apa? Bapak berarti kalau yang B ke tengah-tengah mah ditambah, kalau yang A ke tengah-tengah dikurang ya Pak ya? Ya, perubahan suhunya 50 ke 40 suhunya berapa perubahan? 10. 0 ke 40 berapa perubahannya? 40. Ya udah, 40. paham. T-nya tadi Paham. 40 tadi loh. Saya ulangin ya. 40 dari soal. Saya ulangin, jika suhu persambungan kedua logam bentar lah. Kalau mahia tuh soal kurang bagus. selisih ya Pak. Selisih benar Oh, sekali. iya. Selisih suhu A dengan suhu di tengah-tengah, selisih suhu B dengan suhu di tengah-tengah. Paham? Paham. Kalau satu soal saya rasa kurang, saya akan di bawah lagi, di bawah ada soal lagi biar makin paham. Oke. Ya.
Nah, soal baru nih sebenarnya gampang kalau ukuran logamnya sama. Trik ini saya kasih kenapa biar gampang, matematika sederhana. Rumusnya apa Pak? Nggak perlu tahu rumusnya Bapak Ibu ya, nggak perlu tahu kan? Ngapain perlu tahu? Adakah dia ngajar Ibu ngajar rumus ini? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi nggak perlu tahu. Belum Hanya ketemu, menjawab- Mak. Belum ketemu, Mas. Iya, nanti menjawab soal aja. Paham Bu ya? Paham. Lanjut. Lanjut kita masuk soal yang sama. Soal yang sama seperti ini, pelan-pelan saja biar saya jelaskan 2 soal ya. Ini soalnya. Ya, soalnya. Kita bikin aja gambarnya. 2 batang logam A dan B dengan ukuran yang sama. Sekali lagi harus syaratnya dengan ukuran yang Sama. Ya, ini soal ini saya ambil soal dari semester 2 di kelas 1 ujian akhirnya saya ambil soalnya ini. Ukuran sama tetapi jenis logam berbeda. Ini soal saya sebenarnya saya ambil. Diperlihatkan ujung kiri batang A berapa Bu? 80. 80. Ujung kiri batang B 5. di tengah-tengahnya 30. pakai rumus cepatnya. A kali 80 ke 30. Apa jawabannya? 50. Paham? Paham. B 25. Jadi 2. 2 coret jawabannya. A kali 2 B sama dengan 2A, bener kan? Iya. Adakah B2A? Nggak ada. Dibalik. A sama dengan setengah Iya, B. A sama dengan Iya. B. Dibalik. Ruas dia jadi bagi ya, jadi Iya, dibagi. benar. Dibalik. Ya, dibalik. Karena nggak ada B sama dengan 2A, dibalik. A sama dengan setengah B. Pak, jenis logam yang berbeda itu ngaruh nggak, Pak? Logam yang apa ya, Bu? Jenis logam itu KA, yang Bu. berbeda. Jenis logam itu pengaruhnya adalah yang KA ini, Bu. Apa dibalik? KA, Bu. KA. Karena 2A KA, sama Bu. dengan 2A sama dengan B. B sama dengan 2A nggak ada kan di sini kan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Balik yang minta A. Berarti A sama dengan setengah B. Sama aja kan? Ya. Iya. Ya. Jenis logam berbeda itu nggak ada, Bu ya. Yang saya Oke. syaratnya adalah ukurannya harus Sama. kalau jenis logam pasti berbeda. Putus ya? Oh, gitu ya, Pak. Ya, suara saya jelas, Bu. Suara saya jelas, mungkin sinyal. Ya. Jelas. Ingat ya, ukurannya harus Sama. Nah, jenis logam berbeda tidak masalah. Ingatnya ukuran logam harus Sama. ya. Habis ini latihan ya. Latihan 2 soal, jawabnya dipesan saja. Jawabnya dipesan. Saya bikin pilihan gandanya. Silahkan dulu dipahami ini sebelum latihan ini. Kenapa harus dibalik, Bapak? Ya karena jawabannya nggak ada 2A sama dengan B. Ada nggak soal 2A sama dengan B? Nggak ada. Wah, jadi bagi Yang ada KA 2 KB. dibalik. Iya dibalik. Karena nggak ada jawabannya 2A sama dengan B. Adakah jawaban 2A sama dengan B situ? Nggak ada. Nggak ada. Balikkan A sama dengan setengah B. Oh. Maksudnya gini. 2 kali pakai duit ya, pakai duit. Duit Ibu adalah 2 kali dari duit saya. Berapakah duit saya? setengahnya duit Setengah Ibu. dari Ibu. Iya. Paham? Paham. Kalau pakai duit enak mami Ibu. Lebih cepat nangkapnya. Pak Amir. Iya, ibu-ibu tuh paham kalau pakai duit. Tapi kalau Cepat ya, Mbak. iya cepet. Oh iya ya benar ya. Langsung nyambung logikanya. Kalau bapak paham, bapak tuh paham lah. Ya. Ngerti Bu? Paham. Ulangin karena nggak ada jawabannya 2A sama dengan B, balikkan. A sama Balikkan. dengan B. Iya. Ngerti Bu? Kita lanjut ke latihan soal boleh? Boleh. Ya, saya ganti nih ya. Cepet-cepet tapi. Ya, saya ganti soalnya boleh nih ya. Boleh. Boleh, Pak. Ini gambar aja, saya ganti nih. Ibu mau catat rumusnya boleh, saya ganti ini aja. Saya ganti hanya di sini ya, soalnya di sini aja ya. Saya ganti, oh ini nggak salah. 50, bikin aja nih 80. Tadi soal tadi nih ya, soal tadi Ya, ini 30. 80. Ya, saya ganti soal di sini ya, saya bikin soalnya warna merah. Warna merah jambu. Ya. Biar merah jambu. Pink. Nih ya, oke pink. Kita bikin nih garis merahnya, ya ini A, ini B. Paham Bu ya? Lagi apa syaratnya Bu? Ukuran harus Sama. ukuran Ukurannya sama. sama. Kalau ukurannya nggak sama, maka nggak ada cara cepet. Paham ya? Ya. Ukuran sama. Sekali lagi tadi saya bilang ukuran harus sama. Kalau nggak ada cara itunya nggak bisa. Kalau 100. tidak salah satunya panjang, berarti yang pendek ambil.
Nggak bisa dihitung, Ibu. 70. Kan harus Nggak sama. bisa dihitung, Bu. Nggak bisa dihitung, Bu. Kalau Oh, ukurannya iya. Sama. samut ya, samut dulu. Kalau ukurannya nggak sama, Ibu jangan hitung, ikhlas aja, Bu. Nggak mungkin soalnya. Kenapa nggak mungkin, Pak? Ya nggak mungkin ya. Kenapa, Pak? Ya nggak mungkin, sudah. Ya nggak mungkin. Ya, dah, cari jawabannya. A, B. Hanya 2 jawaban sini saya bikinnya, 3 lah. 3 ya. KA sama dengan setengah B. KA sama dengan 2B. Jawaban dipesan, Bu ya. Jawaban dipesan ya. KA sama dengan 3B. Silakan jawabannya dipesan berikut ini. Cepetnya nih, Bu nih. Langsung jawab deh. Ada yang salah setengah B. Hai. Ada yang jawab setengah B. Yang jawab setengah B yang A, silakan dipahamin ulang. Ya. Jangan sampai salah ya setengah B-nya. Ingat rumusnya ini, ya, cara cepatnya. Gampang kok cara cepat. Enggak sulit lah saya ajarin ibu-ibu. Yang masih jawabannya A, silahkan diperbaiki nih. Dipahamin baik-baik. Ini kok A30? Iya, betul. Itu perubahan suhunya. Oke, jawabannya B semua. Oke, benar sekali. Oke, jawabannya B semua. Yang A, saya jelaskan di sebelah kiri. Ya, pakai warna merah jambu. Oke, sudah ramai orang menjawab B. Oke, kita jawab ya, Bu ya. A ini ya, kita jawab nih. Kemarin ya jawabannya. Yang pink ini. Kita bikin A dikali 100 kurang 70. 30. 30. B kali 70 kurang 10. 60. Coret A sama dengan B kali 2. A sama dengan 2B. Kan diminta A, jawabannya B. Iya. Beda sama yang tadi kan gitu. Bisa dipahamin? Ya, paham. Satu lagi ya. Biar paham. Ya. Satu lagi ya. Boleh satu lagi, Bu ya? Boleh ya? Nggak boleh ya? Boleh. Boleh ya. Kita bikin ke warna biru. Warna biru ya sekarang. Biar beda warnanya. Oke. Ini A. Gantilah ini P, ini Q. Sama, Bu ya? Sama aja ya. A, B, P, Q, K, L. Sama aja. Jangan bingung huruf P jadi huruf A. Sama aja ya. Jangan dibingung-bingungkan. 120. Ya. Menjadi yang namanya 80. Ya. Ini bisa ditutup di awasin ini. Baru ini 20 pula. Berapa enaknya ya? Nah, 20. Ya. 20. Oke, 20 ya. Jawabannya kita bikin A, B, 1, C, 2. D. Oke. 80 di Saya jawab dulu ya. Jawab dulu. A sama dengan 4/3B. A sama dengan 3/2B. C sama A sama dengan 2/3B. D sama dengan setengah. B atau kui itu? C. B. Pak. C, Pak. 260. B. B. 3/2B. 3/2. Iya. Ini 3/2D. silakan dijawab dulu pesannya, jawabannya apa, B atau apa. Yang jawab B bagus, berarti benar. B. Iya. Oke, ada yang C, ada yang B. Kita jawab nanti ya, sabar. Kita warna biru di sini ya, warna birunya di sini biar enak. Iya. Jawab aja, pasti udah paham lah tuh kan, udah dikurang-kurang aja 40 sama 60 kan? Iya. Tinggal kok A pula, udah ganti aja lah nih, A ganti ya. Kan aturan PQ ya, mohon maaf. Ya, saya jadi salah. A ini B. Balik. A kali berapa, Bu? Kurangin. 40. B kalikan, kurangin. 60. Coret tinggal A kali 4, 4/6. B kali 6. Bener kan? Ya. A Coret, sama dengan coret tinggal 2. 2/3. 2. 2/3. Iya. C, Pak. 3/2. A sama dengan A sama dengan 60 dibagi 20 dapat. karena pindah tempat ya, Pak. pindah tempat, Bu. Iya, jadi pembagi. Iya, jadi membagi. Sama kayak tadi. Ya, sama kayak tadi. A sama dengan 2B, 2A sama dengan B. Tadi kan dia ada tuh. 2A sama dengan B. Sini nih. 2A sama dengan B.
pindah tempat menjadi setengah B. Setengah A. Salah. A sama dengan setengah B. Sini deh. A sama dengan setengah B jadinya. Dibalik, apa namanya? Dipindah ruasnya. Berarti selalu dibalik ya Pak ya? Ya kalau misalnya yang di ruas ini A, kan diminta A, Bu ya. Kalau diminta A, maka angka yang A ini pindahkan jadi bagi. Paham? Ya. Tapi kalau cuman jawabannya terakhir cuman gini, A sama dengan 4B, kayak tadi, ya udah langsung aja jawabannya A sama dengan 4B. Bisa dipahamin? Iya, Pak. Silakan dulu dipahamin dulu, pelan-pelan dulu, nggak apa-apa. Santai saja, yang penting ngerti daripada. Tadi yang bedanya sama yang pertama tadi apa, Pak? Beda yang pertama tadi mana? Yang pertama kali itu, Pak. Oh, yang pertama. Ya tadi ya, saya ulangin di atas tadi. Bedanya sama aja, ini kan langsung A sama dengan 2, 4B ini ya, pelan-pelan lagi. Ini 50, kita bikin gambarnya dulu, kita bikin biar enak. Ini A, Ini kan KB ya, Pak ya? ini ya 50. Iya, sama aja, sama saja itu KA sama KB. Saya bikin A aja biar enak gitu kan. Oh, gitu ya, Pak. K itu namanya konduktivitas, saya bikin A aja biar hurufnya nggak banyak kali. Oh. Ya. Sama aja sih, 40, ini 0. Oke, sama-sama. A sama aja, Ibu pakai K juga nggak apa, KA aja dia. Saya nggak mau hurufnya banyak-banyak, karena Ibu nggak perlu kali memahamin. Ya, hanya mengerjakan soal aja lah. A kali berapa? 50. 10. B kali 40. Perubahannya 40. kan yang diminta A kan? KA sama dengan KA. Diminta A sama dengan kan? Iya. Diminta KA sama dengan. Maka kita bikin harus A sama dengan. A kali 1 sama dengan B kali 4. Benar? Berarti A sama dengan 4B. 4/1 sama aja. Selesai. Diminta A sama dengan kan? Iya. Ya, jawabannya 4B. Ngerti, Bu? Ngerti, Pak. Iya, sama dengan Langsung jawabannya A sama dengan 4B karena diminta A sama dengan, ngerti kan? Iya, Pak. Iya. Kalau diminta B sama dengan, maka B sama dengan Dibalik. 4A. Ya, kebalik jadi. Paham ya? Paham, Pak. Tapi kalau jawaban Ibu nanti seperti ini, diminta KA sama dengan. Tapi jawaban Ibu, 2A sama dengan B. Maka nggak boleh Ibu jawab 2A sama dengan B. Diminta A sama dengan. Balikkan. A sama dengan B. Diminta A lagi ya. Diminta A lagi sama dengan. Ibu dapat jawaban Ibu, 2A sama dengan 3B. Maka yang ada embel-embel angkanya pindahkan. A sama dengan 3/2B. Itu mudah lah ya. Diminta A sama dengan. Jadi di depannya nggak boleh ada angka ya Pak? Nggak boleh lah, kan diminta A sama dengan. Usir dia. Pergi kau. Dibalik. Oh iya. Jadi apa? Jadi bagi. Paham ya? Ini soal Paham. baru ya. Ini soal baru. Ya saya latihan ini kenapa biar makin bagus ya. Biar makin enak. Bisa menjawabnya mana tahu keluar lagi. Saya rasa keluar lagi karena soal baru. 2 kali muncul baru hilang dari permukaan itu. Oke, paham ya? Seperti itu modelnya, Bu. Modelnya seperti itu. Ya, ini kita lanjut ke tadi udah, ini udah habis, udah, tinggal yang namanya ini. Aduh, mana tadi dia? Ini hormon. Ada lagi satu nih. Ini. Yang namanya ini, apa namanya? Lupa saya. Ini nih belum nih. Ini udah nih. Ini belum. Oke. Etanol, Bu. Senyawa. Belerang. Unsur. Gas ya, Bu ya, gas belerang. Amonia, air kencing. Senyawa. Glukosa, gula. Campuran. Gula. Senyawa. Unsur. Klorin, gas. Unsur. Yang diminta adalah unsur. Nomor 2. 2, 5, 6. Ini unsur. Kalau diminta senyawa, 1, 1, 3, 4. bisa dipahami, Bu? Harus dihafalkan. Dihafal nama-nama Senyawa adalah yang biasa di dapur. Amonia itu kencing kita. Belerang itu gas. Etanol itu alkohol. Obat luka di dapur ada obat luka. Klorin itu gas. Kalau ada akhirannya in, klorin, NN, oksigen, Itu Ur. fluor, otor. Nah,
Itu unsur. Unsur ya Pak ya. Unsur, iya. Iya, senyawa yang ada di dapur, Bu. Iya, senyawa di dapur. Campuran avatar, air, tanah, api, kayu, tanah, Kalau gitu enak. minyak bumi. Paham ya cara ngapalnya? Ya. Ya. Oke, dua lagi di materinya. IPA 2 lagi materinya. Sudah itu selesai materi IPA. Cuma materi IPA yang sulit Bu ya. Materi yang lain tuh pedagogi cukup gampang. Yang sulit pedagogi adalah KKU. Cuman itu aja KKU aja yang sulit sama teknik penilaian. Kalau itu udah paham udah selesai lah masalahnya. Ya, IPA yang masalah. Pedagogik itu termasuk teori belajar ya, Pak? Iya, itu Iya. tidak masalah. Ya, yang sulit lah, kita anggap yang sulit. Yang sulit itu teori belajar, memahami KKU sama memahami teknik penilaian. Cuman itu yang sulit. Tapi kalau paham konsepnya, ya sama aja. Kalau paham konsepnya semuanya gampang. Intinya konsep. Kayak manapun soalnya nggak paham konsep, mabuk. Tapi kalau paham konsep, insya Allah aman. Tadi satu lagi soal. Pak, IPA. Oh iya, maaf. Ini IPA udahlah. IPA nih. Udah Yang cukup. anu, Pak, yang proses makan makanan itu. Ya, itu namanya enzim ya. Enzim. Nah, Sama. itu sulit Pak. Pencernaan. Ya, tunggu dulu. Ini dulu. Ini dulu. Ilmiah TK. Saya lupa. Saya lupa ini paling penting juga nih ya. Ini paling Pencernaan belum. ya bentar ya. Pasti dikasih tahu. Sabar dulu. Itu mesti keluar. Mak ini, Pak. Iya, pasti keluar. Itu soal Pasti IPA. Yang paling payah IPA itu katrol sama itu hormon-hormon. Tapi ada cara cepatnya. Itu sulit Pak. Ya ada cara cepat. Pakai cara cepat aja. Ngapain pakai cara lama kan gitu. Gampang nanti dengan Pak Amir, Bu. Gampang aja itu. Tenang aja dulu. Ini pahami dulu ya. Cara ngapalnya gimana ini? Cara ngapalnya adalah pahamin dulu. Yang pertama masalah. Tulisan Bu. Pertama itu adalah masalah. Iya. Rumuskan masalah. Akhir simpulan. Intinya cara cepat dulu ya masalah. Intinya masalah. Masalah. Yang pertama masalah ya. Ya. Kita urutkan yang pertama itu masalah. Yang kedua adalah teori. Teori. Yang ketiga adalah eksperimen. Bahasa lainnya praktik ya Bu ya. Cobaan ya Pak. Percobaan ya. Bahasa lainnya praktik, percobaan, podo mawon lah. Ya, percobaan. Kok data percobaan Ya. ini. Yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan, baru publikasikan. Kesimpulan ya, atau laporan. Yang kelima laporan, namanya publikasi. Oke ya, 5 aja lah ya. Masalah, teori, eksperimen, kesimpulan, dan laporan. Mengurutkannya ya udah cari dulu yang masalah. Apakah sini ada masalahnya berapa? Ada 2. Semuanya 2 nih ya. 2. Paham ya? Iya. Ini soal saya suka, kalau soal ini saya paling suka mengurutkan gini. Kenapa? Karena bisa mematikan jawaban. 3 atau 5 dulu. Tengok 3. Data dulu, apa kumpulkan informasi dulu. Informasi dulu. Informasi teori ya Bu ya. Ya, teori. Teori ya. Bapak ini pertanyaan di atasnya apa ya Pak? Perhatikan pernyataan berikut. Yang mana urutan terbenar? Mengumpulkan Urutan benar, langkah, metode ilmiah. Metode ilmiah. Oh iya, ini judulnya metode ilmiah. Lupa Iya saya. Bapak ini apa? Oh iya, lupa. Urutan benar untuk langkah metode ilmiah. Iya, konsepnya adalah metode ilmiah. Sorry Bu, makasih Bu ya. Berarti metode ilmiah ya Pak? Ya, maaf Bu ya. Saya pun lupa Bu, main cepat. Nah, oke. Iya. Cepat aja Pak Amir nih. Urutan langkah metode ilmiah Bu ya. Ya. Ya, aman ya. Aman. 3 Aman, Pak. sama 5 dulu, mana duluan? 3. 5. 5. 5 dulu Pak. Yang 3 salah ya. Coret. Nggak coret aja kan? Ya. Oke. Mengumpulkan informasi itu namanya Teori. Teori. literatur namanya. Literatur, oke? Literatur tuh mengumpulkan informasi. Habis itu hipotesis, ngerti? Habis hipotesis, Variabel. Oke, itu ya. Maka informasi duluan, 5 duluan. 5 apa 6 duluan? Ini kan ada 5 dan 6. 5. Paham, Bu? Ya. Berarti 2, 5, habis itu 6 ya. 6. Nah, tinggal yang ini, sama yang ini. 2, 5, 6. 4 dulu apa 8 dulu? 8 dulu. 8 dulu. Iya, rencana dulu. Rencana dulu. Eksperimen dulu. Baru melakukan. Iya, 8. Maka jawaban yang ini salah. Paham ya? Ya. Pasti 4 dulu ya. Pasti 4, Ya, pasti 3, 4, pasti 3.
ya kan? Iya. 8, 3 atau 4, 1? 7 atau 1? 1 dulu. 1 dulu. Tujuh, baru tujuh, satu. tujuh, Tujuh dulu. Kesimpulan dulu. Tujuh dulu. Iya, 7 Tarik dulu. kesimpulannya dulu. Tujuh baru terakhir satu. komunikasi Komunikasian hasil. hasil. Paham? Paham. Paham, Pak. Insya Allah paham. Jadi yang 5 inilah yang paling penting ya, cara ngapalnya. Langkah metode ilmiah. Masalah teori, eksperimen, kesimpulan, dan laporan. Nanti tinggal salah-salahkan aja. Yang mana yang nggak sesuai, banding-bandingkan aja. Saya suka soal seperti ini. Kenapa? Enak menyalah-nyalahkannya. Walaupun ngapalnya ribet, tapi bisa menyalah-nyalahkan jawaban. Bener kan? Ya. Mengkerucutkan jawaban. Cara mengingatnya juga lebih mudah kan Pak nanti. Oh iya ternyata. Iya, bener. Ada jawabannya langsung kan, Bu? Ada ini. Pak, untuk yang teori, kalau literatur hipotesis variabel tidak berurutan Ya, nggak apa-apa ya? harus literatur duluan. Harus ini duluan. Oh, literatur dulu. Iya. Informasi duluan. Sama kayak eksperimen, harus rencana dulu baru percobaan. Ya, harus mencatat data dulu. Kalau ada mencatat data, apa mengolah data duluan? Mencatat dulu, Pak. Kalau gini, eksperimen dulu, apa mengumpulkan data duluan? Mengumpulkan data dulu. Eksperimen dulu. Eksperimen Dulu. Baru mengumpulkan data. Datanya dapat, baru diolah, ya kan? Iya. Bagaimana mendapatkan data? Ya eksperimen dulu. Bisa dipahamin? Bisa Pak. Bagaimana bisa mengolah data? Ya dapatkan data dulu. Ngerti ya maksudnya kan? Saya ngapal itu yang paling penting ngapalin aja teori. Literatur, hipotesis, variabel. Kalau eksperimen itu gampang. Rencana dulu, baru percobaan dulu, baru kumpulkan data, habis itu ngolah data. Itu paham lah kita kan? Tapi kalau teori, literatur, hipotesis, variabel ini lebih ribet karena bahasanya bahasa asing kan gitu. Bahasa yang buat pusing. Literatur itu informasi, hipotesis adalah membuat pernyataan atau pertanyaan atau hipotesis menduga-duga hasil. Variabel adalah menetapkan variabel apa yang bermain. Jadi itu 3 itu yang pertama adalah literatur dulu. Namanya mengumpulkan informasi. Paham, Bu? Data tadi di mana Pak mengolah data tadi? Oh, mengolah tadi di eksperimen, Bu. Saya bikin eksperimen ya. Pertama eksperimen ini adalah ada 4, Bu. Yang pertama adalah rencana. Mohon maaf ya tulisannya agak jelek. Yang kedua adalah percobaan. Yang ketiga adalah Pengumpulan data. Datanya dikumpulkan. Yang keempat adalah olah data. Paham? Mengolah sama dengan menganalisis menganalisis ya Pak. Oke. Kalau kesimpulan, uji dulu kesimpulannya apa? Tarik kesimpulan dulu. Tarik kesimpulan dulu. Tarik dulu. Baru uji. Tarik Uji dulu. Baru uji. Nah, apa uji dulu apa kesimpulan? Kesimpulan. Kesimpulan dulu. Kesimpulan baru dulu, menguji. diuji kesimpulannya. Iya, betul sekali. Kesimpulan dulu baru Uji. Uji dulu, Pak. Salah lah. Kesimpulan. Diuji itu seperti kayak dipublikasikan gitu nggak sih? Enggak. Kesimpulan tuh gini. Ya. Ibu bagaimana? Uji kesimpulan dulu apa tarik kesimpulan dulu? Buat kesimpulan. Tarik kesimpulan dulu, baru uji kan gitu. dulu. Paham ya? Ya. Baru publikasi. Baru uji, baru publikasikan. Ngerti ya? Ya. Insya Allah Pak ilmiah. Uji publikasi. Ini pasti ada naik lagi ya Pak. Bu, Ada naik soal gini ya Pak. ya Pasti. naik terus soal ini, Bu. Ini nggak naik. Soalnya Ada terus Bu, nggak bisa biasanya diubah ini lebih soalnya. banyak langkahnya. Ini soalnya nggak bisa diubah. Soalnya pasti naik terus. Sama kayak soal tadi apa sistolik, distolik nggak pernah nggak berubah. Soalnya itu aja lah. Yang berubah itu soal-soal konduktivitas, soal-soal analisis grafik itu yang berubah. Nangis ya? Gitu Pak ya. Amir kemarin Saya, Bu. kemarin sinyalnya nggak bisa itu terus jenengan buat Zoom itu nggak bisa lagi no yang kemarin Kapan, Bu? kemarin malam Ada Bu. Orang sudah Ada rekamannya Bu. Udah dikirim dengan Bapak kayaknya di mungkin grup. sinyal Ibu, Bu, mungkin, Bu. Ya kalau ya sinyal aku yang jelek kemarin. ya nggak apa-apa, Bu. Saya pun kadang-kadang gitu, Bu. WiFi saya kadang-kadang mengulah saya bingung Zoom kayak apa. Kalau pakai data lambat, kalau pakai WiFi cepet. Nggak ada potong-potong. Oh, di YouTube ini ya Pak ya? Iya, Ada di- YouTube-nya. Oh, ini berarti yang ulasan kemarin Iya, malam. benar sekali, Bu. Benar sekali. Oke. Udah Jadi di-share sama Pak Amir. udah saya kasih itu, makanya saya kalau misalnya nggak nyambung itu atau kalau saya nggak misalnya saya nggak bisa, maka semua nggak bisa pasti tuh, ya kan? Itu pastilah. Sinyal aku. Oke, ngerti, Bu ya? Yuk lanjut. Ya, Oke, ngerti. lanjut ya tentang yang namanya enzim ya.
Enzim dan pencernaannya. Oke, cara ngapalnya saya kasih tahu. Jangan dihafal semua ya, nggak usah penting-penting. Oke, saya udah siap nih ya. Yuk. Tinggal Pak. Siap, Kak. terakhir namanya ini enzim ya. Enzim. Oke, enzim. Enzim. Bagaimana Pak cara ngapal enzim? Ah ini. Ini yang saya rasa harus dipahamin betul ya. Oke. Saya kasih tahu cara ngapal enzim. Yang pertama, pahami dulu yang di mulut. Ya, Bu ya, konsepnya ya, di mulut. Karena makan dari mulut dulu kan, Bu? Iya. Nggak mungkin langsung dari mulut. Mulut itu adalah enzimnya namanya pitialin. Ya. Pitialin. Atau nama lainnya adalah amilase. Amilase. Udah Bu, ini aja artinya apa? Amilase. Artinya Gula. amil menjadi lase. Lase itu gula. Amilum menjadi gula. Amilum jadi gula. Paham ngapalnya? Iya. Amilum jadi gula ya, itu mulut. Amilase itu fungsinya amilum jadi gula. Lase itu gula. Amilum itu amilum. Lase itu gula. Berarti ini amilum menjadi gula. Fungsinya amilum jadi gula. Maltase ya. Maltosa. Nah, Maltosa. Kalau bahasa lainnya maltase. Maltase. Sama aja ya. Amilum menjadi maltase. Yang kedua adalah fungsi yang namanya lambung. Ini fungsi lambung. Kalau mau cepatnya adalah lambung ini adalah mengolah protein. Ingat, lambung mengolah Protein. enzimnya ada dua. Yang pertama namanya pepsin. Pepsin itu ini bahasa ini ya. Pepsin ya. Pepton. Pepton. Nah, itu jawabannya. Jadi ingat aja jawabannya ini pepton ya. Pepton ya. Mengubah protein menjadi pepton ya. Jadi ini proteinnya diubah menjadi pepton. Pepton ya. Protein menjadi pepton. Protein jadi pepton. Intinya ingatlah di lambung itu protein. Di lambung itu protein. Di lambung itu protein. Di lambung itu protein, udah itu aja ya. Baru yang namanya renin ya. Renin ini kalau renin ini Bu enzimnya adalah enzim jerawat kalau saya bilang. Enzim jerawat. Kenapa jerawat itu kalau bisul juga ya, bisul juga. Bisul. Kenapa saya bilang ini enzim itu? Kalau kelebihan protein udah pasti bisulan, kan gitu. Ya. Ya, namanya kasein susu. Ibu pencet bisul, nanah itu bau susu, jerawat itu bau susu, benar kan? Iya. Iya. Enggak pernah cium. Lemak. Ya, ibu kalau pencet jerawat dulu masih muda atau sekarang masih ada jerawat, ibu pencet, ibu cium pasti bau susu. Ih, masa Pak? Pernah apa-apa. Makanya praktek. Oh, amis, Pak. Bau Sekarang susu sudah dia, nggak ada bau jerawat, susu udah Pak. pasti bau Udah susu. pakai. Sama juga bisul atau nanah, itu kalau diapain itu campuran susunya ada, makanya berbentuknya namanya kekuning-kuningan, paham? Ya, putih gitu. Iya, itu namanya kasein Iyalah, susu. Pak. Iyalah Pak, itu namanya itu loh, bukan jijik, itu namanya ilmu. Nggak doyan susu nanti, Pak. Iya. Renin itu adalah enzim kasein susu. Ketika proteinnya terlalu tinggi, maka akan timbul bisul, akan timbul jerawat. Kenapa? Buangnya kemana? Ngerti ya maksudnya kan? Paham. Enzim renin kasein susu itu enzim jerawat gitu aja catatan. Iya, jerawat. Kalau sehari-hari ya, maksudnya sehari-hari yang gitu. Sehari-hari. Analogi. Iya, Analogi. analoginya. Usus ha? Emang enak analogi kayak istri sah kemarin tuh kan? Iya, emang enak cepet dia ngapalnya. Usus halus. Ingat, usus halus ini adalah mengolah pula. Menyerap. Menyerap makanan. Dia menyerap sari-sari makanan. Apa itu sari-sari makanan? Misalnya garam dan mineral ya, menyerap sari-sari makanan. Sari-sari makanan. Apalagi asam amino ya. Contohnya asam amino, sari makanan. Ini fungsi usus halus. Enzimnya gampang, nanti enzimnya ketimbul sendiri dia. Ada enzim tripsin ya. Tripsin ya. Ada tripsin enzimnya, ada enzimnya, saya pun lupa nih. Enzimnya. Tripsin sebenarnya dari maltase, laktase. Itu bukannya di pankreas. Ya betul. Oke, saya ulangin. Tripsin itu di mana Pak? Pankreas. Nanti saya apain Bu ya? Nanti saya apain ya? Saya jelaskan Bu ya. Saya jelaskan. Sabar Bu ya. Tripsin. Biar paham Ibu kenapa saya bikin tripsin itu di usus halus. Nanti biar saya jelaskan. Tripsin ini di usus halus adanya. Walaupun pankreas itu yang mengolah. Pankreas itu yang menciptakannya, oke? Atau membuat enzimnya. Ada enzim laktase ini nggak masuk ini, yang tripsin itu aja. Dan lain sebagainya. Yang keempat adalah usus besar. Udahlah, ini usus besar untuk lah ya. Ada emas.
emas yang keluar ya. Kalau emas yang mau dikeluarkan pagi hari itu harus perlu air ya. Harus perlu air dan ada namanya bakteri ya, bakteri Escherichia coli ya. Air plus bakteri. Kenapa? Karena biar enak buat buam langsung emasnya besar. Isi papai. Marah ibu, saya gitu marah pula. Di bapaknya kok ini kali ya. Biasa aja. Jadi hilang. Hal-hal sehari-hari namanya. Oke, paham ya? Fungsinya ini ya, mulut ngunyah-ngunyah makanan pakai enzim ptyalin amilase. Lambung protein, olah protein lah, pepton, renin udah tahu lah. Protein jadi pepton, protein jadi susu, kasihin susu. Usalus menyerap makanan, tripsin. Saya jelasin tripsin. 1, 2. Tripsin ini adalah enzim dari pankreas. Tapi di pankreas nggak aktif. Itu pula kan. Apa kata pankreas? Tripsin, kuciptakan kau katakan dari Allah tadi. Kau nggak aktif di sini, ngapain kau? Turun ke mana? Ke usalus. Lari ke usalus sana. Untuk apa enzim tripsin itu diciptakan di pankreas? Biar turunnya ke usalus. Apa guna tripsin? Menyerap asam amino. Paham? Paham. Tripsin itu dia bukan enzim usalus, tapi ada di usalus. Kenapa? Diusir dari pankreas. Pergi kau itu tripsin ke usalus. Ngapain? Karena kau di sini nggak aktif. Ngapain kau nggak aktif? Pergi sana usalus. Untuk apa? Iya, nggak berguna. Untuk menyerap asam Amino. Jadi tripsin itu bergunanya di usus halus. Paham ya? Walaupun dia di pankreas ada. Ngerti maksud saya logikanya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jawab Diusir soalnya. dari pankreas. 1 dan 2. 1 dan 2. Mulut benar. Lambung benar. Usus halus, tripsin. Masa protein? Tripsin, Nggak iya. mungkin protein di Tadi usus kan halus. di lambung. Kan enak apa lagi kan? Ngapal enak kan? Pankreas nggak ada enzim Itu di usus. hati nggak ada main hati. Kita nggak ada main hati sini ya. Nggak ada main hati. Nggak boleh main hati ya. Nggak boleh main hati. Oke. Paham ya? 1 dan 2. Jadi cara ngapa konsepnya itu dipahamin. Nggak usah pening-pening. Lulut, udah amilum, amilase, udah gitu aja. Lambung protein, pepton sama renin itu lah menjadi proteinnya menjadi pepton, proteinnya menjadi susu. Kalau misalnya bisulan pasti menjadi susu. Jerawatan itulah kasein susu. Usalus menyerap sari makanan. Pakai apa enzimnya? Pakai laktase. Apalagi itu enzimnya banyak, maltase. Nah, itu menyerap glukosa lah tuh. Ya, kenapa pakai glukosa? Karena gula yang diserap untuk tenaga. Menyerap sari-sari makanan namanya ya. Tripsin, enzim yang paling aneh adalah aktif tripsin. di usus halus. Iya, ini enzim paling aneh. Kenapa harus ditaruh ke usus halus? Karena ada asam amino. Asam amino itu berasal biasanya dari ikan. Bisa dipahamin? Dari ikan, dari daging, dari mana-mana. Siapa yang bisa mengolah asam amino? Jadinya mah 1. Tripsin. Jadi pahamin? Bisa, Pak. Iya. Ada soal lagi, usus besar. Apa guna usus besar? Menyerap air dan Menyerap air dan vitamin. Iya. Biar emas besok enak dia itu ya, ada banyak emas besok di dalam itu ya. Tabungan kita ya. Oke. Tabungan emas. Ya, tabungan emas. Oke, paham Bu cara konsep ini? Ya, insyaallah. Iya. Ini materi terakhir tentang IPA. Besok kita PKN lebih gampang lagi, PS lebih gampang lagi. Yang payah Pak, yang payah matematika. Itu aja yang payah. Itu aja yang payah ya, yang lainnya gampang nih mengerti. Yang payah matematika aja. Oke, lanjut. Kita ke soal satu lagi ya. Udah catat Bu? Udah. Udah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Itu adalah soal yang namanya soal ini terakhir ini ya. Terakhir ini sudahlah. Kita istirahat dulu, tidur, nyenyakkan dulu mata. Ini Tinggal kita bahas ini ya. Mana kayak enzim yang benar? Ini kita pahami aja. Dan nampak Pak soalnya Pak. Ya ini saya besar gambar dulu. Amilase yang nomor 2. Nomor 2 benar, paham. Amilase, amino, gula. Renin salah. 2. Ya. Tinggal pilih jawabannya. Apakah 1 renin? Salah Bu ya. Salah. Renin itu 2 dan 3. Nomor 4 pasti salah. Harusnya itu Tripsin memecah karbohidrat. Oh, salah. Tripsin protein. apa? Asam amino. Salah yang jawabannya 2 dan 4. Tripsin benar ya menyerap itu. Ya kan? Menyerap asam amino ya Pak. Oke, saya ulangin ya. Nomor 2 pasti benar, oke? Iya. Benar. Nomor 4 pasti salah, ngerti? Ya, berarti salah. Ya, saya salah nomor 4 ya? Iya. Iya. Salah ya. Nomor 4 salah.
Nomor 1 paling salah, ngerti? Iya. Maka mau nggak mau jawabannya 2 dan 3. Iya. Ngerti, Bu? Oke, Pak. Enterokinase adalah inilah enzim yang mengaktifkan tripsin. Tripsinogen menjadi Iya, tripsin tadi kan di pankreas, namanya tripsinogen. Biar aktif pakai enzim enterokinase mengaktifkan tripsin di mana? Usus halus. Usus halus. Apa gunanya? Pankreas berguna di usus halus. Cari makanan. Menyerap asam Asam amino. Asam amino itu salah satu Menyerap. yang esensial bagi tubuh kita ya. Ibu kasihlah makan asam amino. Apa guna asam amino? Carilah ya. Paham Bu ya? Iya. Oke, sudah selesai materi IPA, latihannya ada Pak? Ada, sabar aja. Besok saya bahas ini. Ya, Enterokinase letaknya di mana? pankreas, Bu. di usus halus. Pankreas. Di pankreas yang Iya. menghasilkan tripsin kan di pankreas. Berarti sebelum diusir tadi ya, Pak ya? Salus tadi tripsin itu, Bu, diciptakan di Iya, pankreas. Bos. Tapi nggak aktif, Bu. Aktifnya di Pigikotripsin. usus halus. Pigikotripsin kemana? Aku pergi katanya. Arya, mari omongin Itu kan apa? Pergi kau ke usus halus sana. Itu Apa istilah sama kau dia? salus. Nggak guna kau sini. Nah, kasih tambahan. sama Tambahan kepala. enzimnya apa? Enterokinase. Itu di pankreas. Pada penawaran. Paham ya? Oke, lanjut. Lanjut pula, selesai. Oke. Lebih dan kurang saya next Pak. Next kemana sampai pagi? Ngantuk, tidur. Besok lagi PPKN di PS ya. Sabar aja. Lanjut pula kita sabar. Oke, besok pagi. Besok sore Bu ya, saya kasih pembahasan ini Bu. Pembahasan ini. Udah saya buat Iya. pembahasannya. Paket 5 tryout ini soal UP asli semua di 24-25 Juni. Saya akan kasihnya besok Bu. Sore Bu ya. Sikit lagi saya bikin pembahasan matematikanya payah, agak payah jadi males. Oke, paham Bu ya? Paham. Saya mohon maaf Bu, istirahatlah, jangan sampai tenaganya berkurang atau tenaganya terlalu deras berkurang. Saya ucapkan selamat malam. Sampai jumpa lagi di hari berikutnya. Makasih Terima banyak Pak kasih, Pak Amir. Amir. Terima kasih Pak Amir. Selamat beristirahat Pak Amir dan Oke Bu, semuanya. sampai jumpa Bu. Kasih Pak.